Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 29 April tahun 2026 adalah peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil, tidak bersekolah, dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dan memberi izin baginya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dan hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembaharuan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Di akhir hidupnya, baru diketahui bahwa ia juga dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Karena permohonannya sendiri, selama hidupnya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain. Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina meninggal dunia pada tahun 1380 dalam usia 33 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul
bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menghakimi. Suatu hari seorang pencuri tertangkap tangan sedang beraksi. Semua orang memukul, menendang dan menampar pencuri itu hingga nyaris tewas. Sungguh ironis, padahal pada masyarakat selalu disuguhkan slogan, "Jangan main hakim sendiri, tetapi serahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses penghakiman sesuai undang-undang." Begitu mudah orang menghakimi seseorang yang dianggap bersalah. Injil hari ini menyatakan kepada kita bagaimana sikap Yesus akan penghakiman. Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya." Hal ini berarti bahwa tugas utama Yesus bukanlah sebagai hakim atas dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Yesus menegaskan bahwa hidupnya di dunia ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya padanya. Dia datang untuk membawa keselamatan, sukacita, dan penghiburan. Dia hadir di dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal dalam kegelapan. Karena itu, Bapa mengutus putranya ke dunia sebagai terang untuk menerangi jalan hidup manusia menuju kehidupan yang kekal dan terhindar dari penghakiman. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh menyejukkan, di mana Yesus datang bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan. Penyakit manusia yang paling menjengkelkan adalah menghakimi, maka keluar istilah, "Jangan menilai buku dari sampulnya." Kita dipanggil Yesus untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya, membawa terang keselamatan pada dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ada seorang umat yang sakit stroke, selalu berkata kepada setiap orang yang mengunjunginya, "Hidup ini begitu singkat, mari kita jalankan sebaik-baiknya dengan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang." Hal ini mengingatkan kita untuk mengisi hidup kita dengan pikiran, perkataan, dan tindakan yang berkenan pada Tuhan dan menjadi terang atau berkat bagi sesama. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Yang menghakimi kita adalah perbuatan kita sendiri yang kita lakukan kepada orang lain. Mungkin masih dapat dilihat lebih dalam lagi, apakah perbuatan tersebut menurut hati, jiwa, dan akal budi secara kompak, bersamaan, atau malahan melalui perang batin yang hebat, kemudian tinggal siapa yang menang. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk bisa menikmati kehidupan yang kekal. Syarat yang diminta adalah mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kita ambil saja yang mudah, namun sebenarnya juga sulit, yaitu hukum kasih. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan
melalui mengasihi sesama yang kasat mata. Mungkin kita masing-masing bisa menjabarkan sendiri menurut kemampuan kita. Mengasihi yang tanpa syarat dan embel-embel, tidak menghitung untung rugi. Mengasihi bukan karena kewajiban, namun lebih ditekankan sebagai kebutuhan hidup rohani kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.